Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnita Amelia. Selama 2,5 tahun ini saya kuliah di program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi yang saat ini berada di semester 5 dan saya berada di kelas A. Pada kesempatan ini, saya diberikan tugas video oleh dosen saya, yaitu Pak Burhanuddin SHIMH yang selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara yang saya pelajari di semester ini. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal terkait materi Kapita Selekta Hukum Tata Negara, seperti sejarah hukum tata negara di Indonesia, prinsip-prinsip hukum tata negara, dan lembaga-lembaga negara. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja simak videonya. Lalu, sebelum pada topik utama materi dalam video ini, saya akan mengulas kembali apa itu definisi hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Pentingnya studi hukum tata negara ini adalah dengan memahami hukum tata negara itu penting untuk mengetahui bagaimana negara itu diorganisir dan bagaimana kekuasaan dijalankan, serta untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Lalu masuk pada topik utama kita dalam video ini. Yang pertama yaitu ada sejarah hukum tata negara di Indonesia. Hal ini dimulai dengan proklamasi kemerdekaan 1945, di mana proklamasi ini menandai lahirnya negara Indonesia dan menjadi dasar bagi pembentuk hukum tata negara. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia yang mengatur sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara. Setelah itu, lalu adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasan singkatnya tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 dan 2002 yang memperkuat demokrasi dan juga hak asasi manusia. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip hukum tata negara. Prinsip-prinsip hukum tata negara ini yang saya ketahui itu ada 4, yaitu apa saja? Pertama, ada prinsip asas demokrasi, yang dimana menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Di sini mengatakan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan rakyat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara. Lalu ada prinsip kedua, yaitu negara hukum atau Rechtsstaat. Ini menekankan bahwa semua tindakan pemerintah itu harus berdasarkan hukum dan tidak ada seseorang pun yang berada di atas hukum. Jadi hukum itu mutlak, hukum itu hukum, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ketiga, ada kekuasaan kehakiman yang merdeka, menjelaskan pentingnya independensi lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Jadi ini ada kaitannya dengan Rechtsstaat tadi. Dan terakhir, keempat, ada hak asasi manusia. Pada Undang-Undang Dasar 1945 ini menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam hukum tata negara. Jadi prinsip-prinsip ini tidak jauh penting dengan hak asasi manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia.
terdapat beberapa lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Apa saja? Yaitu lembaga-lembaga negara utama yang saya sebutkan ini yang ada di Indonesia. Pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Lembaga legislatif ini ialah yang mewakili rakyat dan dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pengawasan terhadap pemerintahan. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD. Lembaga legislatif ini yang mewakili daerah dalam pembuatan undang-undang dan memberikan masukan terkait kepentingan daerah itu. Lalu ada lembaga presiden, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola negara. Keempat ada Mahkamah Agung atau MA, lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi untuk mengadili perkara kasasi dan mengawasi pelaksanaan hukum di pengadilan. Yang kelima ada MK atau Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Keenam ada Komisi Yudisial atau KY, yaitu lembaga yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Yang ketujuh ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga ini bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu ada yang kedelapan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Lembaga ini bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan terorisme. Adapun lembaga-lembaga negara lainnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Ombudsman dan lembaga-lembaga independen lainnya. Nah, jadi pada tahap kesimpulan dalam video ini, kita telah membahas hukum tata negara sebagai cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Memahami hukum tata negara penting juga untuk mengetahui organisasi negara, pelaksanaan kekuasaannya, dan perlindungan hak asasi manusia di negara tersebut. Mengulas sejarah hukum tata negara di Indonesia, dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan 1945, juga adanya 4 prinsip hukum tata negara yang tadi dijelaskan, dan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Sehingga saya di sini dapat menyimpulkan bahwa hukum tata negara itu adalah fondasi bagi sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pentingnya pemahaman demi menekankan bahwa pemahaman tentang hukum tata negara sangat penting bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pemahaman kita mengenai materi ini semakin mendalam dan kita juga dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara untuk kedepannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.